Video ini sering saya lihat ataupun sering saya temukan pada saat kita bermain, teman-teman. Catur pemula ataupun yang lagi belajar-belajarnya bermain catur. Tepat sekali video ini. Pembukaan Petrov Defense. Saat permainan Maxim Vachier-Lagrave versus Ian Nepomniachtchi, kita seringkali melakukan langkah yang biasa pada posisi yang umum kita lakukan. Tetapi ada langkah pembelajaran. Bagaimana salah satu dari pemain memberikan pelajaran itu. Siapkan konsentrasi tinggi. Jangan lupa subscribe untuk memulainya. Selamat menyaksikan. Maxim Vachier-Lagrave memegang buah putih. Dia memainkan pion ke E4. Ian Nepomniachtchi membalas pion ke E5. Putih pengembangan kuda ke F3, lalu hitam kuda ke F6. Di papan jelas sudah terbentuk pembukaan Petrov Defense. Bagaimana kelanjutannya? Setelah kuda memukul pion, lalu hitam mengancam posisi kuda. Kuda ditarik kembali ke F3. Barulah giliran hitam memukul pion dengan kudanya. Saat pion dimainkan ke D4, pembukaan Petrov Defense, terjadi variasi classical attack. Pembelajarannya yang bisa kita dapatkan, hitam memainkan pion ke D5 lalu gajah dikeluarkan ke D3, membuka ruang untuk rokade sayap raja, begitu juga hitam. Dan posisi seperti ini, kedua pemain sepakat untuk melakukan hal yang sama. Rokade sayap raja telah diperlihatkan. Apa kelanjutannya dari buah putih ataupun Maxim Vachier-Lagrave? Mainkan pion ke C4 mengancam pion. Pion dilindungi oleh pion ke C6. Lalu ada kuda ke C3. Mengajak pertukaran dan diiakan oleh Ian Nepomniachtchi. Setelah kuda pukul kuda dan disambut oleh pion, terjadi kembali pertukaran pion di lini center. Dan gajah mengambil pion tersebut. Gajah petak terang dikeluarkan, ditempatkan ke G4, mengepin posisi menteri, lalu putih menurunkan gajah petak terangnya ke D3, menjaga diagonal. Apa konsekuensinya setelah kuda ke D7 oleh hitam? Benteng ditempatkan ke B1. Mencoba menguasai jalur B ataupun mengancam pion yang ada di B7, tetapi mudah saja Ian Nepomniachtchi memainkan pion ke B5. Pion H3 mengancam gajah. Gajah tetap menjaga ataupun mengepin posisi menteri. Lalu putih memainkan pion ke G4, memaksa gajah pukul mundur ke G6. Setelah posisi seperti ini diperlihatkan di papan, Maxim menyederhanakan permainan, berharap pion bertumpuk dan pion yang ada di H7 yang menyambut gajah tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Pion center dimainkan. Ian Nepomniachtchi memukul pion tersebut. Karena apa ini dipersilakan oleh Maxim? Dia telah menguasai lini center, mengancam pion, benteng memukul pion tersebut, lalu kuda mencoba melindungi pionnya. Ada gajah menyerang kuda. Perhatikan teman-teman. Ada langkah brilian yang akan diperlihatkan oleh putih setelah menteri menempatkan ke C7. Ini sangat powerful teman-teman. Perhatikan, penempatan gajah mengikat diri kepada pion, dan ini akan menjadi masalah nanti buat hitam. Benteng mencoba menguasai jalur E. Lalu putih, penempatan kembali yang sangat bagus, menteri ke D3. Gajah ditarik untuk melindungi atau memberikan pertahanan kepada pion yang ada di G7. Lalu raja mencoba. Ya, di sini banyak alternatif ya. Bisa dimainkan pion untuk maju melakukan serangan, dan nantinya juga bisa benteng ditempatkan ke H1 jika memungkinkan. Posisi menteri yang ada di D3 ini sangatlah tepat yang ditempatkan oleh putih setelah benteng mencoba ya semi terbuka ya untuk
mengancam menteri. Posisi benteng ke D8 tadi. Putih memperlihatkan dia sudah mendouble bentengnya di jalur B. Dan kuda ini sudah diancam 3 kali, lalu diberikan perlindungan oleh benteng yang ada di E6. Di sini kita dimanjakan dengan permainan seorang Grandmaster, teman-teman. Benteng manuver ke A5. Langkah taktikal ataupun mempersiapkan serangan dari sayap menteri. Setelah benteng hitam juga naik ke D7, kali ini sudah ada di jalur 5 untuk benteng putih. Kedua bentengnya maksud saya. Pion berusaha dilindungi. Kembali manuver yang sangat cantik. Benteng ke A7. Diancam oleh menteri. Didouble kembali ke jalur A. Bentengnya. Pion terancam. Apa yang bisa diperbuat oleh Yane Pomiyachi? Penempatan kuda ke C4. Dan ini adalah langkah yang kurang efektif. Karena apa? Putih sangat banyak memiliki kesempatan untuk mengganggu penyerangan ataupun melakukan penyerangan dari sayap menterinya. Lihat langkah briliannya. Benteng dipecah, ditempatkan ke E6. Hitam menyambut benteng yang ada di A5 dengan kuda. Berikutnya, putih memainkan apa? Jelas, teman-teman. Inilah langkah taktikal sudah diperlihatkan kepada kita. Dan hitam pun tidak tergoda dengan hal itu. Karena apa? Jika kalian berpikir, coba kita pelajari sebelum kita melangkahkan aslinya, pukul saja bentengnya dengan pion. Maka jelas pion disambut oleh menteri. Ada ancaman skakmat jika menteri ke H7. Mencoba membuka ruang, percuma. Dengan kondisi seperti ini, satu langkah raja ke F8 membuat menterinya akan tumbang. Pengorbanan tidak akan mungkin diberikan secara sia-sia oleh seorang Grandmaster. Atau mungkin jika kalian berpikir abaikan saja bentengnya, memainkan kuda ke C4, maka pion memukul benteng. Jika dilanjutkan, tetap teman-teman. Hampir sama seperti posisi seperti tadi. Ini ada ancaman skakmat. Apa yang bisa diperbuat jika hanya satu langkah gajah, maka jelas rajanya akan tewas. Jika tadi 2 langkah gajah membuka ruang ataupun penempatan ke A3, maka menterinya akan tumbang. Sudah ada konsekuensi dari pengorbanan tersebut yang diciptakan oleh Maxime Vachier-Lagrave sebagai pemegang buah putih. Maka dari itu, hitam memainkan benteng ke D6, menjaga jalur 6-nya. Lagi-lagi langkah brilian, menteri ditempatkan ke G3, sangat powerful. Benteng masih dipersilahkan, tetapi hitam tetap menteri ke D8, abaikan hal tersebut. Jika kita kembali mempelajari benteng pukul benteng, penempatan ke H4, ancaman skakmat. Membuka ruang, boleh saja. Tapi dengan kondisi seperti ini, sudah tidak bisa diselamatkan rajanya. Jika 2 langkah, ataupun ke A3 gajahnya, tertumbang. Luar biasa teman-teman. Permainan masih berlanjut. Yane Pomiyachi penempatan menteri ke D8 mengancam kuda ataupun mengancam melindungi benteng yang ada di D6. Lagi-lagi lebih spektakulernya, Maxime mengorbankan benteng. Penempatan ke E8. Yanepo kali ini memukulnya dengan benteng. Karena apa? Jika benteng tersebut tidak diambil, katakanlah memukul kuda dengan menteri, maka ancaman skakmat. Apa yang bisa diperbuat dengan kondisi seperti ini? Ada ancaman memakan pion, dan di sini ada ancaman skakmatnya 2 tempat, teman-teman. Jika hitam mencoba melindungi pionnya, menteri putih ke H8, selesai permainan. Sudah sangat sulit. Karena ini memang bukan kebetulan. Ini langkah yang diciptakan oleh Maxime.
memprediksi ataupun memakai langkah rumusan matematika. Jika, maka. Seperti ini yang sudah terjadi. Kita bisa pelajari. Pada saat posisi seperti ini, hitam mengambil tempo skak, tetapi selesai permainan teman-teman. Karena apa? Raja ke G3. Yanepo Miniaci menyerah. Bukan dengan kuda. Menterinya dipukul. Karena ini masih terbilang ya cukup lumayan rumit. Tetapi walaupun putih memiliki keunggulan menteri, langkah ini tidak diambil Maxim. Dia memainkan raja ke G3. Yanepo menyerah. Jika dilanjutkan teman-teman, mungkin seperti ini. Menyelamatkan menterinya, tempo skak, tapi setelah gajah menutup, ada ancaman skakmat. Jika hitam membuka ruang, sama saja. Tetap tak terhindarkan. Rangkaian rumus menciptakan hasil yang spektakuler. Maxim Vachier-Lagrave sebagai pemegang buah putih. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Saya sudah menganalisis jalan pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Dan jangan lupa tombol subscribe, nyalakan loncengnya, karena saya akan terus memberikan video-video unggulan dari pecatur dunia dengan analisis yang tepat. Tentunya rekomendasi dari komputer ataupun langkah-langkah brilian, dan mencoba menjelaskan maksud tujuan dari kedua pemain. Bye-bye.